Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 Ekonomi Mikro. Di sini kami akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, yang mana akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara Rahmawati, yang kedua Hana Humairah, yang ketiga Uci Permatasari, yang keempat Alia Maharani, yang kelima Melanie Ramboy Basai. Baik, di sini ada nilai guna. Nilai guna adalah nilai kegunaan dari produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi konsumen. Yang pertama ada from-utility. Suatu barang atau produk setelah diubah bentuknya akan lebih bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini ada contohnya padi. Padi akan lebih bermanfaat jika diolah menjadi beras. Coba bayangkan saja jika padi didiamkan begitu saja oleh para petani, petani pasti akan mengalami kerugian. Tetapi, jika para petani menjual atau mengolah padi menjadi beras akan lebih bermanfaat. Akan lebih bermanfaat bukan untuk para petani saja, tetapi bagi kita yang memang menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Yang kedua ada place utility. Suatu barang atau produk akan lebih bermanfaat ketika sudah berpindah tempat. Nah, di sini ada beras. Beras yang awalnya dijualan di pasar, dia akan lebih bermanfaat atau nilai gunanya akan lebih bertingkat ketika dia diolah di suatu restoran atau rumah makan. Dan bakalan berbagai macam jenis yang terbuat dari beras ini. Ada nasi goreng, nasi kuning, nasi uduk, dan yang lainnya. Jadi, nilai guna beras akan lebih tinggi ketika dia berpindah tempat. Yang ketiga ada time utility. Suatu barang atau produk akan lebih bermanfaat bila digunakan pada waktu yang tepat. Nah, di sini contohnya ada orang yang sedang lapar. Apa sih solusi orang ketika lapar? Ya pasti makan. Kita sebagai orang Indonesia belum dibilang makan kalau misalkan belum makan nasi. Nah, jadi nasi akan lebih bermanfaat atau akan lebih berguna jika dibutuhkan oleh orang lapar. Dan nilai kebutuhannya pun akan semakin tinggi jika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Humairah. Di sini saya akan menjelaskan tentang time utility. Time utility adalah jenis barang atau produk yang bila digunakan dalam waktu yang tepat akan jauh lebih bermanfaat. Di sini karena kami mengambil contoh tentang beras dan nasi atau nasi ya. Contohnya ketika kita sedang merasa lapar, dengan kita mengonsumsi nasi, maka kita akan merasa kenyang. Nah, rasa kenyang itu yang semula kita butuhkan. Karena kita memanfaatkan dengan adanya nasi, kita jadi merasakan kenyang. Jadi nasi itu jauh lebih bermanfaat ketika kita sedang merasa lapar. Namun jika kita memakannya ketika sedang merasa kenyang, itu tidak akan berubah apa-apa gitu. Maka karena kita sudah merasa kenyang sebelumnya. Selanjutnya saya akan lanjut ke ownership. Ownership adalah suatu barang atau produk akan lebih berguna bila dimiliki oleh orang yang tepat. Kita ambil beras. Beras jika berada di tempat yang contohnya di pabrik, beras itu beras di pasar gitu ya. Beras di pasar itu tidak akan menjadi apa-apa kecuali setelah beras itu berpindah tangan kepada orang yang lebih membutuhkan, kepada orang yang lebih orang yang tepat. Contohnya aja kepada chef atau koki ya yang sering masak. Nah, di tangan koki, nasi itu akan berubah menjadi sebuah makanan, entah itu makanan berat ataupun makanan ringan. Nah, dari itulah yang dimaksud dengan ownership, yaitu barang yang tadinya tidak, yang masih berbentuk nasi itu diubah menjadi barang yang bisa dikonsumsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang marginal utility. Marginal utility adalah sebuah konsep tentang tingkat kepuasan seorang dalam konsumsi suatu barang.
Marginal utility sangat bergantung dengan selera dan kepuasan konsumen. Utility dinilai dari nilai guna suatu barang yang digunakan oleh seorang konsumen. Marginalisme menjelaskan tentang pilihan seorang konsumen dengan pemikiran seseorang memutuskan apa manfaat yang akan dia terima dan memilih kebutuhan untuk dikonsumsikan. Dan kita bisa lihat di tabel ini. Misalnya kita tidak mengkonsumsikan nasi per harinya, nilai unitnya akan menjadi 0. Total utility-nya min, dan nilai marginal utility-nya juga min. Kalau kita mengkonsumsikan satu nasi, total utility 10, nilai marginal utility 10, 2, 35, dan nilai marginal utility 25. 3 konsumsi 40 dari 5. 4 konsumsi 75 dari 35. 5 konsumsi 75 dari 0. Dan kita mengkonsumsikan 6, 7, 8, bisa semakin ke bawah semakin nilainya semakin kecil menjadi min. Kayak 6, total utility 70, nilai dan kita bisa melihat dari kurva. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang seharusnya dijelaskan oleh teman saya. Karena teman saya sedang sakit, maka saya gantikan. Di sini ada kurva, yaitu kurva TU. Di sini ada karena hasil dari sebelumnya itu adalah 75, hasil time utility-nya itu dari ke semua nilai yang memiliki nilai tertinggi adalah 75, yaitu ada di ketika kita mengkonsumsi 4 sampai 5 unit. Maka di sini nilai tertinggi 4 dan 5-nya itu ada di 75. Lalu ada juga MU, karena di sini MU-nya sama, MU itu kan marginal utility. Dengan menghitung MU sama dengan TU dibagi AQ, maka hasilnya adalah 0. Kita berlanjut ke lebih dari satu jenis barang atau pemaksimuman nilai guna. Itu berarti kepuasan konsumen dapat diperoleh bila MUA sama dengan MUB, dan seterusnya. Kalau lebih dari satu jenis barang, di sini kami mengambil 2 jenis barang saja, yaitu nasi dan lauknya. Selanjutnya akan nasi dan lauknya ini nanti akan memberikan nilai yang berbeda lagi dan akan menambahkan nilai lagi. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Maharani. Saya akan membahas kurva. Kan di situ ada Q, TUA, sama MUA dan MUB. Yang Q-nya itu 1, TUA-nya itu 10. Nah, MUA-nya itu 10. Kena 10 itu dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena rumus MUA itu dibagi 2, jadi hasilnya 5. Sedangkan MUB itu dibagi 3. Nah, jadi 38 dibagi 3 itu hasilnya 12,5. Nah, kalau Q2 itu TUA-nya itu 35, sedangkan MUA-nya itu 25 dibagi 2. Jadi hasilnya 12.
12,5. Nah, kalau ke MUB-nya itu 31 dibagi 3 itu hasilnya 10,3. Sedangkan Q3-nya 40, MUA-nya itu 5 dibagi 2, jadi hasilnya 2,5. Sedangkan MUB-nya itu 11 bagi 3, jadi hasilnya 3,7. Nah, kalau Q-nya itu 5, jadi TUA-nya itu 7,5. Sedangkan MUA-nya 35 dibagi 2, jadi hasilnya 17,5. Nah, kalau MUB-nya itu 11 dibagi 3, hasilnya 3,7. Dan seterusnya ya. Nah, kalau contoh kurvanya itu ya mengikuti MUA dan MUB. Jadi dari atas ke bawah ada dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.